Udah disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfaris Yakram. Di sini saya akan membahas tentang kelas minat saya yaitu abstrak ekspresionisme. Pertama ya di sini yang akan saya bahas yaitu satu, latar belakang mengapa saya memilih tema abstrak ekspresionisme. Terus kedua ada keingintahuan terbesar. Tiga, ada tujuan dan manfaat. Empat, apa itu abstrak ekspresionisme beserta latar belakangnya. Terus ada tokoh pelopor abstrak ekspresionisme, kelebihan dan kekurangan saya, produk yang saya buat beserta makna-maknanya. Terakhir ada kesimpulannya. Lanjut, Pak. Pertama ada latar belakang, yaitu alasan saya memilih tema abstrak ekspresionisme karena saya memiliki ketertarikan yang cukup besar dengan seni. Pada awalnya saya hanya cuma tahu dan sekedar suka biasa. Tapi saat saya tahu ekspresionisme itu mempunyai cara menggambar yang cukup unik dan seru, dan memiliki makna-makna tertentu, saya mulai cukup mencari banyak informasi tentang abstrak. Lalu saya ingin mencobanya. Keinginan tahu terbesar ya seperti tadi, yaitu karena saya ingin mengetahui lebih dalam, lebih jauh tentang abstrak, dan ingin mengetahui lagi lebih banyak aliran di bidang seni lainnya. Apa itu abstrak? Abstrak yaitu adalah aliran seni modern yang mene- yang menekankan ekspresi, emosi, dan perasaan melalui bentuk, warna, dan garis secara bebas dan spontan, tanpa menggambar objek yang nyata. Aliran ini dikembangkan di Amerika Serikat pada awalnya, pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan tokoh terkenal seperti Lawson Pollock Mark dan Mark Roth- Roth- Rothko. Tujuan dan manfaatnya yaitu saya ingin memperluas wawasan saya di bidang seni budaya. Manfaatnya menambah wawasan dan berpikir lebih kreatif. Pelopor abstrak ekspresionisme. Pertama ada Sudjono. Sudjono itu pelopor yang berasal dari Indonesia, yaitu orang Indonesia yang pertama sangat tertarik dengan abstrak. Kalau gak salah, kalau kata Pal itu anaknya Sudjono ini ternyata sekarang menjadi salik di Al Kausar. Terus eh, real. Terus cucunya Sudjono ini sekarang kalau gak salah menjadi artis penyanyi di, kalau gak salah cucunya itu ngambil di musik rock kayak gitu. Terus kedua ada Van Gogh. Van Gogh tuh biasanya yang paling terkenal sama suka diinget banget di bidang seni budaya. Yang terakhir ada Wasili Kandinsky. Dia itu pelopor abstrak juga, terus banyak produk lagi. Apa ya? Banyak lukisan, gambaran karya dia tuh yang mahal-mahal gitu kalau dijual. Lanjut. Ini ada produk saya. Ini sebenarnya produk KAS sih. Yang kemarin soalnya belum sempat juga belinya. Nah, di sini tuh saya mendapatkan idenya dari film sih. Pertama, saya tuh mencantumkan warna kuning. Kuning itu sebagai ceria. Terus ada merah. Merah tuh seperti amarah. Tiga, ada biru tua. Biru tua itu seperti sedih. Dan ungu itu sebagai ketakutan. Di sini tuh saya menjelaskan tentang kehidupan. Jadi setiap kehidupan tuh ada rasa senang, marah, sedih, dan ketakutan. Nah, di sini saya juga bikin
Hati, hati tuh jadi kayak kita senang, jangan terlalu senang. Terus marah, marah jangan terlalu marah. Jadi mana ya? Jadi menyesuaikan gitu. Hati-hati ini tuh dalam bentuk kayak sayang kepada kita. Jadi merah tuh misalkan orang tua kita yang marah kepada kita itu bukan karena benci atau kenapa-napa gitu. Karena sayang gitu maksudnya. Terus sedih tuh ya sedih sayang juga lah gitu. Pokoknya di sini saya membuatnya nggak langsung disatukan dalam satu emosi, tapi dalam beberapa emosi saat saya sedang senang, marah, sedih dan takut lainnya. Lanjut. Refleksi, kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya yaitu memiliki banyak ide unik dan menarik. Dua, yaitu sabar. Tiga, memiliki keingintahuan terbesar. Jadi kalau ada beberapa ide ya ada beberapa materi yang belum saya tahu terus bagi saya cukup menarik mungkin saya bakal nyari-nyari kayak abstrak ini. Terus ada kekurangan saya itu suka menunda-nunda tugas gitu kayak kalau ada PR kayak kadang males gitu mau ngerjainnya jadi suka nunda-nunda. Terus kedua sulit mengingat gitu. Kalau saya dalam hafalan atau dalam mengingat tuh susah gitu. Sekalinya ngingat eh, lupanya gampang gitu. Terus yang terakhir yaitu hambatan atau yang saya sulit lawan yaitu ada hyperhidrosis. Hyperhidrosis itu keadaan di mana tangan tuh sangat cepat lembab. Jadi saya juga kalau melakukan sesuatu seperti olahraga keringatannya keringetan banget gitu. Terus kalau pas saya juga tadi membuat produk itu saya juga karena tangannya hyperhidrosis kayak megang barang dikit tuh suka tiba-tiba basah gitu pas saya melakukan prosesnya juga tiba-tiba basah gitu jadi cukup apa ya menghambat. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hmm? Oh, barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, mukmin di dunia, maka Allah akan mempersulit urusannya. Hadis riwayat Muslim. Tangannya untuk akram. Oh, Selanjutnya saya beri pertanyaan mulai dari Fikri. ya. Aku mau nanya nih. Apa? Coba Pak hasil tanya dari gambar dari TikTok itu teh. Orang boleh dijelasin lagi gak sih ini tuh maksud maknanya apa sih? Aku kayak kurang ngerti tadi. Tadi saya juga saya lupa ya ini makna-maknanya apa soalnya dibuatnya pas KHS kemarin. Terus saya juga kaget tadi. Saya lupa nyimpannya di mana ternyata di loker. Pokoknya pada awalnya kita tuh manusia memiliki banyak emosi. Terus saya juga, aduh gimana ya jelasin ya? Ya pokoknya eh, dalam sesuatu itu kita nggak boleh berlebihan gitu. Kalau marah kita nggak boleh berlebihan. Terus kalau senang jangan senangnya kayak sombong, koar-koar gimana. Terus kalau sedih jangan sedihnya sampai berlarut-larut. Terjawab gak? Ya oke. Ya. Ya, Arif. Arif tadi skip. Apakah kita bisa membuat abstrak ekspresionisme tanpa warna gitu? Bisa aja.
kan kita tuh mengekspresikan emosi tuh nggak cuma dari warna, bisa kayak kertas ditonjok, dibolongin itu udah bisa mengartikan gitu emosi kita kayak gimana, marah, sedih, bisa. Nggak dari warna aja, banyak. Maka terjawab. Ya. Tenang aja. Bikin kali kalau bikin gambar pakai warnanya yang beda gitu. Jadi misalkan yang beda dari stigma-stigma masyarakat, misalkan merah sama dengan marah diganti dari warna apa gitu. Nah, Contohnya apa? eh, Oh, jangan yang terlalu basic gitu maksudnya. gambar power gambar powernya juga bisa buka yang bisa berubah. Oh, ya mungkin ke depannya saya nggak ininya nggak dari warna, mungkin bakal dari yang lain juga mungkin. Enggak, ini kelas minat, tapi produknya yang KS, gambarnya maksudnya. Ya ini sih. Yang terupdate Yang terupdate-nya tapi enggak. saya tuh lupa beli kanvasnya di mana, soalnya toko yang sebelumnya saya beli katanya udah nggak jualan di sana sih. Soalnya ya mungkin saya mau bikin. Bilang tadi udah dipakai sambil tulis coba terus buat terus dulu. Menyadarkan Oh iya, lupa disebut tadi. dia abstrak ini bukan maksud yang jelas ya disederhanakan ekspresi ungkapan emosi sama dengan ungkapan emosi Hah? ungkapan emosi dan ada abstrak. Karena apa? Yang abstrak pakai simbol hati itu simbol itu bukan penyederhanaan. Nih, gue udah kasih contoh bentuk penyederhanaan ini abstrak. Oh ini. Kalau mau disederhanakan lagi tapi jadikan abstrak ekspresionis bisa begini atau begini. Ini orang di badan kepala. Nah, kalau akram sudah mulai pakai begini, ini simbol jadinya. Walaupun ini terserah. Ya. Nah, akram tadi menggambarkan segini. Hati marah. Gimana kalau nggak begini aja tuh? Dengan warna. Bisa. Nah, jadi bedakan antara abstrak dengan simbol. Ya. Jadi nanti kalau tarik menunggu, jangan pakai simbol. Gunakan warna untuk mengekspresikan perasaan itu. Menyederhanakan. Sekarang dia kalau sudah marah, merah menyala ya. Kalau tidak
beku misalnya ya seperti es di antara dingin dan merah itu ada nggak warna yang bisa memperantarai pertengahan di antara itu antara kalau merah itu. Jadi ini masih simbol. Ada memang angin itu simbol. Itu bukan abstrak itu. Abstrak ekspresionis itu coba lihat lagi ke gambarnya Jonathan Pollock ada bentuk nggak? Nah, Nggak ada kan? Ada. Ini cuma Jackson kesan warna tuh. Oh, tuh. Nggak ada bentuk kan? Ya. Nah, kalau misalnya menggambar hati, ya udah itu kan bukan suatu ekspresionis. Oh, bisa nggak dibikin nanti buat hari kan ini ya? Tidak pakai simbol. bisa. Bisa. Kita ya, Nah, iya. konsepnya udah, tapi tolong diwujudkan dalam bentuk sapuan-sapuan warna Oke. gitu aja. Ya, makasih Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sekian dari saya. Maaf jika masih ada kurangan dan salah tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik.